Boleh dulu ya. Ya. Dulu ya. Iya. Dulu ya. Iya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-fadlu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati para alim ulama, para kiai, para asyik, asatidzah. Yang mohon maaf bila bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan para alim ulama, para asyidik Allah jadikan orang-orang yang selalu berkah hidupnya, sehat badannya, manfaat ilmunya. Amin. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah, yang insya Allah hadir di sini bakal jadi orang-orang yang berkah. Amin. Kita doain RT yang hadir di sini besok jadi RW. Kita doain lagi Bang Opik biar jadi lurah. Amin. Kita doain yang hadir di sini Pak RT langsung naik jadi camat. Bila perlu jadi gubernur. Itu juga kalau ada yang milih. Tapi mudah-mudahan semuanya bakal berkah, sehat walafiat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Anak-anak di belakang ya. Duduknya di belakang, Pak Ustaz kasih duit 200.000. Ayo. Jangan di depan kalau kamu berisik. Kalau berisik jangan di depan. Nanti Pak Ustaz Topik pengen ngasih hadiah. Ya enak yang tidur aja nggak apa-apa. Yang tidurnya mulus Ustaz kasih 1 juta. Tidur. Yang ngomong terus Ustaz doain disuruh gede-gede juga. Diam ya. Anak yang soleh itu kalau ada orang yang lagi ngomong di terus di Ustaz Topik liatin yang paling diam terus kasih duit. Nanti betul. Niat buat tidur. Ibu cek itu kejadian sih. Rumahnya dibuat di kita. Ekornya dibuat. Ini contohnya. Ces. Bu, saya pertama kali ceramah di sini, lihat ibu-ibu sini cakep-cakep banget ya. Oh, ini namanya tim CBS. Apaan tuh? Cabai-cabai yang solehah. Masanya cabai-cabai yang solehah. Ya kali ada insaf. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita ngaji sebentar. Ini Bang Opik ini kalau ibu dulu pernah lihat Twitter, nah beliau aktif sama Ayu Ting Ting, sama Sakti, sama bukan ini Opik Jenggot nih.
Film-film beliau yang paling tenar tahun 2012, film beliau yang pertama itu Beranak dalam Toples itu. Saya jasa Arden. Alhamdulillah sekarang beliau membina YouTube-nya sendiri. Lihat YouTube beliau namanya Opik Goer Sakrek, bisa ngomong berkah. Baik, kita ngaji. Ini gara-gara bocah ini ditunggu di mana ya? Entar dulu saya entar sampai bosan. Cek. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kenapa kota Madinah dikasih gelarnya Al-Munawwar? Kenapa kota Madinah sampai dapat gelar Al-Munawwar, kota yang bercahaya? Padahal kan lahirnya Rasul di kota Makkah, sehingga Madinah disebut Munawwarah sampai dihadiahkan wafatnya Rasulullah dikuburkannya di Madinah, termasuk Abu Bakar dan Umar dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kenapa Madinah dikasih gelar Al-Munawwarah? Kedatangan Rasul jelas. Rasul meninggal di sana, iya, nggak perlu dipertanyakan. Tapi apa yang menyebabkan kota Madinah disebut dengan kota yang bercahaya? Alasannya yang pertama, karena kota Madinah menyambut kedatangan Rasulullah. Padahal Madinah belum tahu siapa Nabiullah Muhammad, belum pernah lihat wajahnya seperti apa, belum pernah lihat perangainya seperti apa. Tapi ketika dengar kabar bahwa Nabiullah Muhammad mau datang ke Madinah, maka seluruh kaum Ansar menyambutnya. Seluruh ibu-ibu masak membersihkan rumahnya, bahkan anak-anak bersorak-sorai menyambut kedatangan Rasulullah. Sehingga tala'al badru alaina sampai hari ini masih bisa dilihat suara. Karena Madinah menyambut Nabiullah Muhammad, makanya Madinah dapat gelar Munawwarah, kota yang bercahaya. Indonesia ini gak bakal dijajah, Indonesia ini gak bakal diporak-porandakan, atau Indonesia gak bakal terpuruk kalau apa? Kalau setiap tahun Indonesia selalu menyambut Rasulullah, insya Allah Indonesia pun baldatun thayyibatun dan sebagai negeri yang bercahaya. Sebab yang namanya di Indonesia, pembacaan maulid itu bukan cuma di hari maulid saja. Raja baca maulid, betul. Muharram baca maulid. Orang nikah baca maulid. Disunat baca maulid. Akekah baca maulid. Pindah rumah baca maulid. Kawin lagi Maulid Nabiullah. Disambut kita kan mau baca rumah buka rumah tola al-badru, anak lahir tola al-badru, disunat tola al-badru, nikah tola al-badru, bahkan haul kita pakai tola al-badru. Selama Indonesia ini masih menyambut kedatangan Rasul, masih menyambut nama Rasulullah, maka Indonesia akan tetap bercahaya dan gak bakal ada bisa duduk di Indonesia. Asal maulid penyambutan kepada baginda Nabi yang diputus. Karena sekarang ada orang-orang yang mengatakan maulid Nabi itu haram. Kalau Indonesia udah nggak ada maulid, maka Indonesia akan gelap. Madinah sampai dapat gelar Munawwarah, gelar kota bercahaya, karena Madinah menyambut kedatangan Rasulullah. Makanya bisa kita bedakan ibu. Kiai-kiai yang senang maulid mukanya bercahaya. Tapi kiai-kiai, orang-orang yang gak senang maulid, mukanya agak enak dilihat. Itu adalah ibu bisa bedain orang-orang yang gak senang maulid mukanya selalunya kayak apa. Walaupun sunahnya pakai dengkul, ibu mau wajahnya cantik, setiap hari berselawat, gula sambal selawat, masak nasi selawat, nyalain kompor selawat, setrika baju
Selamat. Nyulit dompet lagi. Kualat. Kalau rumah kita pengen bercahaya, pengen terang seperti kota Madinah, maka biasakan menyambut Rasulullah. Banyakin salawat dalam setiap kehidupan, insya Allah rezeki kita berkah seperti sinar yang turun langsung dari Allah. Makanya orang yang senang baca salawat, mukanya cemerlang, wajahnya ceria, insya Allah rezekinya banyak. Sering-sering ikut maulid kayak begini nih, Bu, apalagi ibu-ibu nih, kalau nggak ada Nabiullah Muhammad di zaman jahiliyah hancur ibu-ibu. Umar bin Khattab aja sampai sempat mendem anaknya pas lahir perempuan. Nggak ada harganya perempuan. Lahir pendem, lahir pendem, lahir pendem. Tapi ketika datang ya Rasulullah, diutus Rasulullah jadi nabi, maka derajat perempuan dinaikin. Nikah mesti ada mahar terserah perempuan hidupnya maunya berapa. Diistimewakan. Maka baiti nanti ada perempuan di dalamnya. Makanya yang seharusnya terima kasih sama Nabi Allah Muhammad perempuan. Jadi kalau buat acara maulid ini perempuan yang mesti banyak keluarin. Punya anting 2 pasang, jual 1. Buat maulid nggak bakal menceng. Punya kalung 2, jual 1 buat maulid. Betul nggak? Punya gelang 2, jual 1 buat nyumbang maulid. Punya sepatu sepasang, jual 1 buat. Punya motor 2, jual 1 buat maulid. Punya laki 2. Ketika kita mengorbankan untuk menyambutkan Rasulullah, insya Allah ada balasan. Sebab kenapa? Sebab yang kita sambutkan berkasih Allah. Kalau ribut mendingan di belakang. Mana panitia? Bapak bertaruh belakangnya mana? Ya, di belakang saya belakang. Jangan belakang aja ya. Ayo pindah ke belakang dulu. Nanti pas kuis baru di depannya. Pas kuis Belakang dulu. Tapi yang dari gedenya yang diem-diem enggak, yang sisa aja. Kita sebelah sana sama. Ya di belakang ya. Di belakang perumahan sekalian. Jangan orang itu lagi. Nah yang gede-gedenya pintar ya, pintarnya ya. Ya maju. Baris. Nah pintar. Belakang kali itu mana? Coba pindahin ke atas, biar turunnya. Dan ini ya, jangan ganggu yang lain. Kalau ganggu yang lain, kamu di sini dosa. Ya. Nah makan aja, kalau mau tidur aja. Namanya bocah, sobat. Kayaknya udah pemain bola semua dari begini. Sampai mana tadi itu? Kaki juga. Jadi sambutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena insya Allah nurullah cahaya dari Allah akan datang dalam setiap jejak kehidupan manusia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang itu mesti belajar dari setiap ujian Allah. Nabiullah Muhammad salah satu nabi yang lulus ujian. Nabi-nabi yang lain lulus ujian. Tapi Nabiullah Muhammad SAW dengan gelar sabar beliau, maka beliau lulus ujian. Kenapa? Karena beliau menikmati ujian. Nah kita hidup ini jelas penuh dengan ujian. Maka jadikan ujian sebagai motivasi keimanan kita. Sebab kenapa? Sebab biasanya orang lagi diuji, ini lagi sayang. Bu, orang kalau lagi diuji berarti lagi disayang. Kita, amanah kita marah, sayang apa benci? Allah ketika marah sama kita, sebenarnya Allah sayang apa benci? Ketika Allah menguji kita, ini Allah lagi sayang. Karena biasanya orang yang lagi diuji baru punya motivasi keimanan. Saya tanya sama ibu bapak, ini masalah ujian. Orang seharusnya ketika doa enakan yang sehat apa yang sakit? Seharusnya enakan ya. Tapi orang yang doanya khusyuk biasanya yang sakit apa yang sehat?
Yang sakit diuji apa enggak? Berarti ketika orang diuji, makanya buat Allahnya enak lah. Orang kalau lagi sakit, jangan kata habis sholat minum aja ayat kursi. Ayat kursi ngasih Allah sholat. Karena sakit takut mah. Nah, ketika ujian datang, syukuri. Kalau ada orang yang sakit, ini orang yang lagi disayang. Makanya kalau ibu bapak ngejenguk orang sakit, kita tanya, sakit apa? Jantung, Pak. Kita bareng-bareng ngomong alhamdulillah. Sebab sakit murni sedang dikurangi dosa. Sakit sehari kurang sehari, sakit 2 hari kurang 2 hari, sakit setahun kurang setahun bersana. Inilah cara Allah menjadi dokter dalam kehidupan manusia. Sebab apa? Sebab Rasul sendiri yang minta kulubin umat dia dulu jangan royak lucu dengan ilaman abad. Ya Allah, kata Nabi Allah Muhammad, jadikan umatku seluruhnya masuk surga dan keluar dari api neraka kalau yang ada masuk neraka. Ini Rasul gitu. Makanya saking saya yang baginda kepada umatnya, Allah turun tangan untuk urusan hati manusia. Baik. Orang kalau kaya sama miskin, ibadahnya enakan mana? Kaya. Seharusnya enakan orang kaya, sebab semuanya ada. Tapi survei membuktikan biasanya kalau miskin ibadahnya cakep. Pengen punya kekah. Anak muda sama orang tua di masjid banyakkan mana? Seharusnya anak muda karena jalannya masih gagah, tapi survei membuktikan ternyata di dalam masjid dan musola isinya semua orang. Makanya masjid musola itu kumpulan orang sakit, manula dan orang bangkrut. Betul. Maka jadikanlah ujian itu sebagai motivasi keimanan. Ketika kita nggak buat ujian, jelas kita melakukan kesalahan, betul? Tapi Nabi Allah Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan. Karena setiap melakukan sedikit saja kesalahan, Allah langsung tegur Nabi Allah Muhammad. Manusia kayak kita mah banyak melakukan kesalahan, 24 jam kita melakukan kesalahan, betul tidak? Saya tanya ibu-ibu, Bu, 24 jam dari pertama ibu bangun sampai sekarang ada nggak kesalahan? Saya tanya sama ibu-ibu, ini masalah kesalahan pertama kali bangun tidur. Ngadepin laki udah cakep apa belum? Saya tanya bapak-bapaknya, Pak, istrinya cantiknya setelah bapak berangkat kerja atau sebelum kerja? Jujur Pak Ibu. Setelah bapak berangkat kerja atau sebelum kerja? Setelah bapak berangkat, berarti sebelum berangkat masih hancur Pak. Oh, ibu ngebangunin laki udah cakep apa belum? Ngaku tapi menyakitkan. Nah kan ini dosa pertama, kezaliman pertama. Sementara ketika suami berangkat perlu ibu mandi baru juga minyak wangi, cuma pengen nganterin anak SD ke sekolah doang, cuma pengen dilihat siapa pakai cantik-cantik segala, enak banget. Betul nggak? Giliran aja lu pakai bajunya yang mini-mini mahal-mahal lu. Padahal dilihat sama orang lain, tapi giliran itu sama laki dua orang pakai baju golkas atau ganti-ganti. Sebenarnya pengen tidur apa-apanya sih? Kan kesadaran kita yang pertama begitu. Makanya wajar kalau laki-laki jatuh hati ke lain hati. Betul nggak? Tapi insya Allah orang semua setia semua. Amin. Nah ini dosa kita pertama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam rumah tangganya indah. Rasul seorang suami pemimpin rumah tangga yang mengalah. Satu waktu Rasul datang nanya Aisyah, wahai Aisyah ada makanan nggak hari ini? Kata Aisyah kan ayah kalau masih uang belanja, jadi sekarang ada makanan. Rasul kata apa kata Rasul? Dia sudah kita puasa. Padahal pimpinan seluruh umat manusia. Bahkan pernah 1 bulan pun Rasul gak ada api di rumahnya, berarti Rasul gak masak-masak. Padahal pimpinan dunia kita boro-boro kayak Rasul, mau makan aja masih diprotes. Betul? Bahkan sekelas pimpinan dunia
Rasul pernah sholat diganjel perutnya dengan batu karena saking laparnya. Umar radhiyallahu anhu kalau datang ke rumah Rasul selalu nangis. Kenapa? Karena rumahnya Rasul sempitnya bukan main. Ketika Rasul sholat tahajud, Rasul harus menepuk kakinya Aisyah karena kaki Aisyah menghalangi sujudnya Rasul. Saking sempitnya tempat sujud dan tempat tidurnya Rasul. Bayangin loh, kelasnya Nur Power Nur, manusia paling mulia, pemimpin seluruh umat di alam jagat raya. Tapi kamar tidur dengan kamar sholat sempitnya luar biasa. Laki kontrakan 3 pintu masih protes sama laki. Malu seharusnya sama roh. Tapi lihat Rasulullah. Makanya ada satu perihal rumah tangga Rasulullah SAW yang dibuat dalam kitab Qurratul Uyun. Aisyah ini yang langsung meriwayatkan. Kata Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah, ini buat laki bini nih biar hidupnya tenteram kayak hidupnya Rasulullah, maka nanti dapat baiti zanati ini dipraktekin di rumah. Apa kata Rasulullah? Man ahoda biyadi zawjati kataballahu isrina hasanah wa kharaja minhu isrina dunub. Ini ibu dipraktekin di rumah ya. Kalau rumah tangganya pengen seperti rumah tangga Rasulullah, maka ikuti tata cara Rasulullah. Kenapa? Karena orang kalau sudah rumah tangga mengikuti syariat agama, pahalanya banyak. Tadi kata Rasulullah, "Aku biar disojatihi kata Allah istilah sana, orang jadi istilah dulu." Siapa orang suami yang memegang tangan istrinya, suami megang tangan istrinya, istrinya pasrah karena Allah dipegang oleh suami tangannya, maka pahala pegangan tangan 20 pahala kebaikan, dibuang dari 20 dosa keburukan. Megang ini 20 pahala. Megang ini doang. Megang ini. Entar saya ngomong. Ini tangannya. Megang itu 20. Megang 20. Nah, kalau nyakar muka penjara. Ini menjadi jadi resti entar. Ini kan adalah Rasulullah. Kenapa? Karena dengan pegangan tangan, dengan kemesraan yang ditampakkan, semuanya lillahi ta'ala. Ini jadi pembelajaran dalam kehidupan rumah tangga. Anak kalau sering melihat suami istri, anak kalau sering melihat ayah ibunya selalu berpegangan tangan kemana-mana, insya Allah anak belajar menjadi orang-orang yang tidak egois dalam kehidupan. Ajarkan anaknya di rumah, bukan di sekolah. Sekolah cuma tambahan bonus pendidikan, tapi pengajaran terbaik adalah di rumah. Percuma sekolah S3 kalau rumah tangganya ribut dulu, maka anak belajar dari egois. Wajar kalau ada begal motor dan motor. Biasanya orang-orang yang kayak begini, yang di rumahnya dicontohkan gak baik dalam rumah tangga. Pegang tangan 20. Praktekin ke ibu kamu. Saya jadi bininya nih. Lu jadi bininya dah. Emang dinontonin. Biasa kalau itu harus praktek cara pegang tangan yang baik. Bagaimana ini? Bukan cuma dulu. Jadi perempuan nafsu amat. Dapat 20. Nanti. Bukan gua ganti mau gua cakap. Jangan kerja di Lesti kedua di sini. Iya, Pak Rizky. Saya tanya, ibu tadi berangkat ngaji cium tangan nggak sama laki? Agak. Udah hilang 20. Ntar pulang lagi ngerokok pegang rokoknya. Panas tangannya. Pegang tangan 20. Ya, anggap gua laki nyetik gua bininya. Pulang dari pasar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak jalannya kayak petani. Lupa kodrat saya. Assalamualaikum. Apa boleh takut begini ya? Udah 6 triliun. Mamam dia gimana anak mamam dia lu bangga juga kagak buat mamam Karena dia. manja-manjaan udah makan siang belum. Tadi neng di atau terus apinya mendayung. Atin Pada yang bolong nggak? Ini yang kayak gini yang mereka tanya kusuk aja langsung.
Ribet banget ngomongnya. Entah dulu. Neng mau Nih, kalau mau dapat keberkahan dari suami, istri mau kemana pun mesti izin lagi. Kalaupun cuma mau berangkat ke warung. Sebab kalau nggak izin suaminya, maka malaikat rahmat melaknati sampai dia datang lagi di rumah. Ibu biasain, kalaupun cuma ke warung, izin lagi. Nah kalau lakinya lagi di kantor gimana? Telepon, kalau nggak izin sebelumnya, Pak, nanti jam sekian Mama mau arisan, Pak, nanti jam sekian Mama mau belanja sayuran, Pak, nanti jam sekian Mama mau tali balet, Pak, nanti jam sekian Nenek nari balet. Pakai congklak. Ya Bu ya, hati-hati. Nggak dapat izin dari sang suami keluar rumah, maka malaikat rahmat melaknatnya sampai dia balik lagi ke rumah. Kedua, suami mesti banyak tanya, dari mana tadi? Pasar. Ngapain? Belanja ikan. Kenapa? Ikan cupang. Ikan cuek dong. Maksudnya mau lalu pengen. Malu dong. Nah, 20 kalau kebaikan, dicium tangan nih. 20. Itu cincin deh bang. Ada jilat saya. Pegang tangan berapa? 20. Kalau ini dijalankan, insya Allah suami istri bakal damai. Sebab pegangan tangan itu sulit, Pak. Kesannya gampang. Ini mah ketika pernikahan pertama. Coba kalau sudah 20 tahun pernikahan. Kalau sudah 20 tahun pernikahan, megang tangan susah. Ibu jujur ya, sering gak pegang tangan lakinya sekarang? Ya kan biar aku dengar. Sering gak pegang tangannya? Dulu waktu pacaran, jalan di pinggir jalan, si calon istri ada sebelah kanan. Sang suami dengan bangganya berkata, sayangku, jangan jalan di sebelah kanan, tapi serempet kontenernya. Dia yang ada di kontainer demi cinta dan buah hati kita hati Asia menderita. Dulu waktu pacaran. Tapi setelah 15 tahun pernikahan, jalan di pinggir jalan si istri di sebelah kanan. Disodorin ke kontainer. Ayo kayak kami ini secara mati-mati. Pak, pulang nanti pegang tangan istrinya suruh cium tangan. 20 pahala berdosa. Wa man anabaha katabahu arba'in hasanah wa kharaja minhu arba'in dulu. Kata Rasulullah, siapa orang suami istri ini kan ikuti cara Rasulullah. Artinya kurang atau aturan di rumah tangga. Kalau keindahan berbicara, kalau keindahan perangai diadakan, insya Allah hidup rumah tangga bakal berkah dan tak punya kekurangan. Apa kata Rasul? Siapa orang suami istri yang gandeng, suami gandeng istrinya, istrinya nih, digandeng istrinya ini, dengan istri ya, digandeng istrinya ibu, maka dari setiap gandengan Allah kasih 40 pahala kebaikan dibuang dari yang 40 dosa. Entah, maksud Pak, gandengan. Saya tanya, ibu sering gak sekarang digandengi lakinya? Di sini kayaknya wanita teraniaya semua. Dipegang jarang, digandeng jarang. Kayaknya lu malaikat buat disiksa ya. Jarang kan? Padahal itu berpahala. Tapi maaf jujur ya Bu ya, waktu pacaran sering gak digandengin? Wah jujurnya luar biasa. Berarti memang di sini suami-suami yang jahat. Gandengan apa? Ayo, kalau suami istri selalu gandengan, selalu pegang tangan, maka anak menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena pelajaran yang paling utama adalah di rumah. Gak perlu kita ajarin matematika, gak perlu kita ajarin biologi. Kita bisa sendiri. Al-ilmu nurullahi la yuhdil nas. Karena itu cahaya Allah bakal datang sama orang yang berbuat maksiat. Tapi akhlak ini paling penting dalam rumah tangga dan kehidupan. Sebab Rasul itu sama Allah bukan cuma jadi
Rasul diturunkan ke dunia ditukarkan makarimal akhlak, untuk membenahi akhlak. Orang pintar belum tentu berakhlak, orang berakhlak otomatis pintar. Yang tangan berapa? Gandengan. Ada yang cakep lebih apa tuh? Waman sama. Siapa orang suami yang mencium kening istrinya? Agak praktek itu. Gue soal apaan? Ini praktekin juga. Mau praktek nggak? Hah? Mau praktek nggak? Mau. Siapa orang istri yang mencium tembok masjidnya? Luntur. Siapa orang istri suami yang mencium kening istrinya dengan perkataan cinta dan lillahi ta'ala karena Allah, maka dari setiap satu kecupannya Allah kasih 90 pahala kebaikan, dibuang dari 90 dosa keburukan. Cium kening 90 Pak. Ini kan bayi zanati. Makanya kalau sudah tahu cium kening 90, enggak pulang langsung buang di bawahnya ada. Kadang lakinya lo duduknya di belakang lo pasti rumah guntilanan lo. Yang pulang udah simpel. 9 mau dilakuin gak terpulang? Cuman jangan dirasain sama nenek-nenek. Coba aja nenek-nenek udah cium mami aki. Belum ngikut kulitnya. Belum jelas. Yang terakhir kita tanya aja mas saya kasih terakhir. Nah ini kan hidup ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi rumah tangga, kalaupun Rasul istrinya lebih dari satu, tapi tidak ada istrinya yang minta diceraikan karena kemiskinan Rasulullah. Jelas-jelas Rasul mintanya Allah maj'alni miskinan. Allah jadikanlah aku orang miskin. Istrinya dengar, tapi tak satu pun minta cerai dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia pimpinan rumah tangga bukan cuma bahagia di dunia, tapi menjadi pelindung di akhirat. Itu yang benar. Nanti memang gampang bikin kesalahan. Lagi saya sama tetangga sebelah kita yang ngambek. Tetangga beli mobil kita yang bengek. Gitu. Tetangga bikin rumah kita minum bodrek. Penyakit kita begitu. Tapi hebatnya ibu, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika seseorang melakukan ujian kemudian melakukan kesalahan, ada yang paling cakep. Ini orang yang banyak salah, tapi ada yang paling indah ketika kita menciptakan kesalahan. Orang yang paling hebat itu bukan orang yang selalu mencari kebenaran dalam kehidupan, tapi orang yang paling cakep adalah orang yang mengakui kesalahan ketika dia punya salah. Akui kesalahan kita yang pertama ketika punya salah, ini orang yang hebat. Kenapa sholat kita nggak nikmat? Karena sholat kita kan karena ngakuin kesalahan kita. Sholat kita cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat kita cuma sekedar ibadah jasad, tapi ruhnya nggak sholat. Saya tanya, sholat duha berapa rakaat? 4 ya. Maghrib, Isya, subuh, sholat asar. Yakin ibu bapak hafal di luar kepala? Yakin ya? Kalau ditanya diacak tetap apa? Bisa? Subuh? Zuhur? Maghrib? Subuh? Karena ibadah kita cuma ibadah jasad yang katanya hafal di luar kepala, ternyata kita belum hafal. Kadang-kadang bapak ibu sholat di rumah, dohor kan bapak tahu 4 rakaat, tapi di pertengahan sering kita tanya, ini 4 apa 3? Perasaan 2. Karena sholat kita masih sholat jasad, kita belum bisa bicara. Lalu apa kuncinya sholat? Nggak usah diganggu dengan uang miliaran. Nih kira-kira lu nih lagi sholat ya? Iya. Bini lu lagi sholat. Iya. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Zuhur 4. Nah istri sampean di rumah lagi sholat zuhur 4 rakaat. Baru dapat 1 rakaat. RW ngumumin, ibu-ibu dapat 1 rakaat nih, sisa 3.
3 rakaat. Pak RW ngomongin kencang banget lagi. Ibu-ibu ada minyak murah, seliternya 10.000. Satu orang boleh ngambil 4 liter. Tapi stoknya terbatas. Siapa cepat, siapa dapat. Yang lambat minyaknya lenyap. Yang berminat datang ke rumah Pak RW, bawa uang 40.000, maka dapat 4 liter. Siapa cepat, siapa Enggak. sementara sholat kita sisa 3 roh. Kira-kira berhenti sholatnya ngambil minyak apa terus sih? Terus ngambil minyak. Nah, dilangkah kan. Jadi terus ngambil minyak.